bertumpuk seperti ini. Seperti ini ya. Dia tidak terlalu besar, tadi saya katakan. Cuma jumlah tanamnya ini sangat banyak. Nah, ini kelebihan dia ini. Nah, inilah sebenar-benarnya. Ya, inilah aslinya dia. Tuh. Wih, mantap ya. Semangat ya, semangat. Ayo kita ikutin lagi. Halo Bapak Ibu, teman-teman, para sahabat petani kelapa sawit lainnya. Nah, di video kita yang kali ini saya sedang berada di kebun menggunakan bibit PPKS Pretas yang Gambi. Nah, jadi semua yang ada di sekitar sini ini khusus menggunakan bibit Pretas yang Gambi. Nah, jadi teman-teman yang baru mulai tanam, bahkan yang baru merencanakan mau nanam, jika teman-teman memiliki benih dari PPKS Pretas yang Gambi, tentu teman-teman nanti sudah tahu bakalan seperti apa perkembangannya, seperti apa bentuk buahnya, seperti apa contoh tanam itu sudah mencapai usia 41 bulan. Nah, sedangkan yang kita miliki ini sudah mencapai usia 41 bulan di Januari 2023 pada hari ini. Nah, nanti teman-teman bisa melihat sejelas-jelasnya, karena nanti akan saya ajak teman-teman kita keliling-keliling di sekitar sini supaya teman-teman bisa lebih jelas seperti apa perkembangannya. Jadi tonton video ini sampai selesai supaya bisa melihat sejelas-jelasnya. Jadi yuk kita mulai berangkat ke lapang, kita mulai keliling-keliling. Oke, ayo berangkat. Nah, yang pertama kita akan melihat dari jarak jauh dulu ya, karena ini posisi saya sedang berada di tempat yang agak tinggi ya, supaya bisa melihat dari jarak jauh. Ini kebunnya memanjang ke arah depan sana ya. Nah, ini contoh-contoh perkembangan batang dan daunnya, teman-teman bisa melihat. Nah, sedangkan buahnya seperti ini. Nah, ini ya terserah para sahabat sendiri menilai seperti apa ya. Kalau menurut saya sih ini sangat cepat ya perkembangannya. Nah, berikut akan kita jalan ke depan lagi. Ini sudah kita panen ya. Pada hari ini kita sedang melakukan kegiatan manen lagi ya. Nah, ini ada yang mulai membentuk bunga ya, ada yang sudah jadi buah juga. Lalu kita jalan lagi ke bagian poros depan sana. Kita sengaja tidak mendekati pondok ya, karena umumnya di samping pondok itu selalu bagus ya, jadi kita tidak perlu tunjukin yang sekitar pondok. Kita akan mengarah ke sebelah tuh ya, depan itu. Nanti kita lewat sini supaya lebih mudah kita berjalan, karena ini kebun ini agak lumayan semak ya. Cuma kalau menurut saya kalau semak seperti ini ya, sengaja saya biarkan karena belum waktunya nyemprot, jadi kita biarkan karena tidak ada kayu ya. Ini mulai dari sini kita akan melihat contoh buahnya ya. Buahnya tidak terlalu besar, cuma ini tandan buahnya sangat banyak ya. Nah, nih teman-teman bisa melihat. Itu yang sudah dipanen tadi, udah ada cowok itu. Nah, ini contoh buahnya ya. Jadi yuk kita cek nyalanya lagi supaya lebih jelasnya, lebih banyak yang kita lihat, lebih jelas nantinya apa yang kita lihat. Nah, ini contoh buah yang sudah bermunculan, tinggal nunggu waktunya matang ya. Nah, ini masih mentah ya, karena yang masak tadi sudah diambil anggota panen kita. Lalu kita jalan lagi di bagian depan situ ya. Ini jalan poros. Ini di poros ini rata-rata bagus ini, jadi tidak perlulah kita tunjukin satu persatu, nanti kelamaan videonya ya, karena ini memang sangat mantap kalau menurut saya, jadi tidak perlu saya
Ini kan tunjukin satu persatu. Ini satu ini aja saya tunjukin. Nah ini seperti ini, sama seperti yang tadi. Memang seperti ini keadaan buahnya. Dia tidak terlalu besar karena usianya masih 41 bulan. Tapi jumlah tanamnya itu sangat banyak ya, penuh keliling. Ini rata-rata nih semua berbuah ini. Tidak ada yang gagal di sini. Ya memang sih ada, cuma belum waktunya karena masih muda. Ini betulnya ini karena pohonnya masih kecil. Ya kemarin nih terganggu oleh hama sehingga pohonnya kecil ya. Ada rayap kemarin tuh. Jadi terpaksa kita buang pelepah bagian bawahnya karena itu sarang rayap. Tapi tidak apa-apa karena ini masih rendah ya. Ini contoh buahnya. Ini bertumpuk ini. Sangat mantap ya. Nah inilah contoh dari tanaman menggunakan bibit varietas PPKS yang Gambi. Ayo kita lihat di bagian semak. Karena saya sukanya menunjukkan sesuatu itu ke tempatnya agak semak-semak. Karena biasanya yang di tempatnya semak ini yang terkadang tidak ada buahnya dan itu apa namanya kurang. Tapi di sini saya lihat semakin dia semak ini semakin banyak buahnya. Karena ini semaknya bukan semak kayu, ini rumput biasa ini. Gampang dikendalikan. Ini. Nah, itu ada sebagian yang di apa namanya disarangin semacam rayap, tapi ini rayap ini tidak terlalu membahaya ini. Ini hanya dia numpang doang. Nah, yuk kita jalan lagi ke bagian depan. Ini kita milih-milih dulu jalannya, kita tidak bisa cepat. Karena ini sebulan lagi kita melakukan penyemprotan. Karena ini masih baru kita pupuk, maka kita tidak boleh melakukan penyemprotan. Bukan tidak boleh. Kalau menurut saya itu sayang pupuknya, karena tanaman ini sedang bekerja ya, sedang menikmati pupuk yang sudah kita tebar waktu itu. Maka kita biarkan. Sedangkan ini gawang mati tidak apa-apa ini. Sedangkan pangkal tanamannya selalu bersih, karena kunci utamanya pangkal tanaman ini ya. Nah ini tidak boleh ada semak seperti ini ya. Oh ini contoh buahnya. Wih, ini mau berapa tandan ini ya, seperti ini ya. Oh yuk kita cek yang lain lagi. Ini rata-rata ini rata-rata berbuah ini ya. Memang ada yang banyak, ada yang sedikit ya, cuma ini rata-rata tidak ada satupun yang ketinggalan ini. Karena waktu itu kita ketika sudah ada kelainan di tanaman itu langsung kita sisip waktu itu. Nah, mumpung belum waktunya berbuah. Nah ini sama ini, tidak perlu kita dekat. Yuk kita di bagian depan lagi. Ini sengaja nih tempat yang semak-semak ini. Tuh. Seperti ini. Rata-rata nih. Penuh semua ya. Lalu kita ke situ lagi. Nanti akan saya jelaskan sedetail lagi. Kita perlihatkan yang ini. Kita mampir sini lagi. Wih, ini baru buah ini. Bertumpuk seperti ini. Ah, seperti ini ya. Dia tidak terlalu besar, tadi saya katakan. Cuma jumlah tanamnya ini sangat banyak. Ini kelebihan dia ini. Ya hitung-hitung ya sama juga. Kalaupun tandannya besar, maksudnya buntilannya besar, terkadang jumlah tandannya sedikit. Dia ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing di antara bibit. Dia pelepahnya memang seperti ini, ciri khas dia ya, di sininya kecil. Ya, nah ini ciri khas PPKS yang Gambi. Selalu seperti ini. Cuma kita kan mengharap buahnya, asalkan buahnya masih bisa banyak ya berarti aman lah tanaman ini. Nah, jadi terserah teman-teman menilai tanaman ini seperti apa. Ya kalau menurut saya sih tanaman bibit ini sangat mudah dirawat. Nah itu aja yang saya suka dari varietas ini. Gampang perawatannya, tidak terlalu sulit. Sedangkan pupuknya ya kalau petani biasa seperti saya ya tidak terlalu mengikuti standar sih. Yang penting dipupuk aja. Nah ini. Maka jadilah hasilnya seperti ini. Tuh sebentar lagi masak itu. Tuh 2 minggu ke depan lagi udah bisa panen lagi ini ya. Ini udah panen rutin ini setiap 15 hari ini. Nah, ini kita ikutin terus tempat yang semaknya supaya bisa sama-sama melihat
lebih jelas ya, karena biasanya kebun kelapa sawit itu di bagian semak itu yang tidak terawat, biasanya pasti buahnya kurang. Sedangkan yang ini sengaja kita tunjukkan tempat yang semak. Sedangkan yang semak aja seperti ini, gimana tempat yang bersihnya? Ya itu logikanya. Nah ini seperti ini ya. Nah dia lonjong dia. Memang itu halus tapi sangat banyak ini, bertingkat-tingkat ya. Yuk kita jalan lagi. Ini semaknya luar biasa ini. Cuma ini rumput lunak ini. Nih, lalu kita tembus ke yang agak ringan sedikit lah supaya enak melangkah. Ini ada juga yang kasar ini, butiran biji buahnya. Ini termasuk yang agak kasar nih, seperti ini ya. Tapi jarang ini yang seperti ini, tidak terlalu banyak. Dia memang umumnya halus, tapi tandanya sangat banyak ya. Oke, lanjut lagi. Mohon bersabar. Karena di sini kita akan menunjukkan sesuatu yang supaya lebih jelas, supaya tidak dibohong-bohongin orang. Seperti apa bibit dari PPKS Varietas Sianggambi. Nah inilah sebenar-benarnya, ya. Inilah aslinya dia. Tuh, wih mantap ya. Semangat ya, semangat. Ayo kita ikutin lagi sampai ke jalan poros depan. Itu yakin itu bagus tuh, tidak perlu dilihat dekat-dekat lagi. Nah ini ya, memang dia ada seperti ini juga, cuman ini masih ada buah. Ini memang ada kelainan daripada bibit ini. Tapi selagi dia bisa berbuah, ini akan berusaha kita rawat. Karena tidak mungkin kita ganti ya. Karena ini bukan bukan rusak ya. Oke, kita akan mengarah lagi ke depan. Jalan poros. Lanjut. Kita perlihatkan. Nah, ini poros kita. Ini sudah yakin lah ini. Karena ini jalan poros dari daunnya ya, teman-teman bisa melihat. Nah, jadi perkembangan daunnya seperti ini ya. Ketika udah mencapai usia 41 bulan tadi. Seperti ini ya, nih. Wah, nih bisa melihat hampir ketemu dah. Ini jarak tanam 9 kali 9 ya. Nah, nih. Ya, seperti ini. Pupuk ya kita menggunakan ini per tahun ya. Yang 2022 kemarin kita hanya menggunakan dosis pupuk 4,5 kilo ya per tahunnya. Cuma segitu doang pupuknya. Ini pupuk NPK, apalagi pupuk tunggal mungkin lebih mantap. Karena kita mampunya menggunakan pupuk NPK, berarti sudah. Yang penting cocok, yang penting bisa subur tanam ini, saya rasa sudah bisa lah ya. Nih, aduh agak ngos-ngosan ya. Agak nanjak tadi. Nih, tuh. Oh. Buahnya. Oke, kita menuju ke dekat pondok lagi. Tidak mungkin kita mau ke sampai tepi, jadi kawannya nonton pun nanti bosan ya, kelamaan. Karena ini jumlahnya lumayan banyak lah ya. Ini dari kejauhan kita lihat. Nah, seperti ini. Ya. Kita berteduh dulu sebentar. Oke, para bos-bos sawit, para sahabat petani kelapa sawit lainnya, seperti itulah tadi contoh tanaman kelapa sawit yang menggunakan bibit varietas Sianggambi setelah berusia 41 bulan pada hari ini, Januari 2023. Nah, kalau untuk pupuk kita cuma menggunakan dosis hanya 4,5 kilo ya untuk per pohon per tahunnya. Itu kita lakukan setiap 4 bulan ya, 4 bulan jadi 3 kali dalam 1 tahun. Perawatan lainnya kita fokus di perawatan bagian piringannya. Piringannya tetap bersih. Sedangkan di sekitar yang lainnya itu kita hanya menebas bagian anakan kayu saja ya. Kalau untuk semak-semak lunak seperti ini kita melakukannya dengan cara disemprot. Itu pun cuma kita lakukan 3 kali dalam setahun. Hanya itu saja perawatannya. Nah, itu yang saya suka dari varietas ini. Karena menurut saya tidak cerewet ya kalau masalah
perkembangannya ya terserah kepada sahabat sendiri menilai ya. Kalau menurut saya sih lumayan bagus ya. Sedangkan pupuk yang kita gunakan hanya sebanyak itu tadi, apalagi kita misalkan menggunakan dosis pupuk sesuai standar yang direkomendasikan dari PPKS, berarti akan lebih mantap lagi ya. Nah, jadi untuk teman-teman para sahabat petani, tidak ada salahnya mendukung channel ini untuk menekan tombol subscribe. Semoga channel ini tetap semangat dan tetap berkembang, dan kita pun selalu makin semangat untuk berbagi informasi seputar tentang tanaman kelapa sawit. Nah, jadi harapan saya semoga video ini menginspirasikan para sahabat petani Manggiri khususnya. Semoga tetap semangat merawat kebunnya supaya bisa jadi seperti ini. Nah, sedangkan ini kan usianya baru mencapai 41 bulan, tapi kita sudah bisa menikmati hasilnya. Ya berarti itu sudah bonus bagi kita dan akan membuat kita lebih semangat untuk merawat kebun ini. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu videonya yang bisa saya sampaikan. Harapan saya semoga para sahabat petani lainnya sukses dan tetap sukses di tahun 2023 ini.